Dia yang memelihara ciptaannya turunlah atas jemaat sekalian. Anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kekal di dalam Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Amin.
nas pembimbing pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan nas pembimbing jemaat kami bersilakan duduk kembali. Nas pembimbing kita terambil dari Markus 1 ayat ke-15 yang berbunyi demikian. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saya ulangi sekali lagi dari Markus 1 ayat ke-15 yang berbunyi demikian. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah nas pembimbing pada Minggu 6 Maret 2022. Mari bersama kita masuk di dalam doa kerendahan hati. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan dan anugerah Tuhan bagi kami semua, sehingga kami boleh hadir bersama-sama dengan jemaat-Mu, baik kami yang berada di gereja ini ataupun jemaat yang lain yang berada di lokasi mereka masing-masing untuk boleh mengikuti secara virtual. Kami percaya Roh Kudus-Mu tetap ada menyertai kami semua. Sebelum kami masuk di dalam ibadah kami lebih lanjut Bapa, terlebih dahulu kami datang dengan penuh kerendahan hati, datang memohon pengampunan daripada Tuhan sendiri atas salah dan dosa kami di sepanjang minggu yang lalu, yang kami lalui dan kami lewati. Kami sadar di dalam perjalanan kehidupan kami sepanjang minggu yang lalu Bapa, kami sering mengandalkan diri kami sendiri, kekuatan kami sendiri. Bahkan kami sering menyakitkan hati Engkau Tuhan dan hati sahabat-sahabat kami, orang-orang yang ada bersama-sama di sekitar kami, di dalam perjalanan kehidupan kami, di dalam aktivitas kami yang Tuhan telah percayakan untuk kami lakukan. Seringkali kami gagal melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami. Kami tahu salah dan dosa kami yang kami berulang-ulang di dalam perjalanan kehidupan kami. Untuk itu Bapa, kami mohon biarlah kasih Tuhan mau mengampuni kami, sehingga oleh belas kasihan Tuhan sendiri kami boleh kembali Engkau terima menjadi anak-anak-Mu. Kehidupan kami boleh diperbaharui hari lepas hari, untuk kami boleh mengikuti seluruh perjalanan kehidupan kami di dalam kebenaran yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk pengampunan yang telah Engkau berikan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa kami ini. Amin.
Berita anugerah terambil dari Yesaya 1 ayat 16 yang sampai dengan ayat yang ke-18. Kemudian petunjuk hidup baru terambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Berita anugerah, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbar, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan kemudian petunjuk hidup baru yang terambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan, kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon urapan Tuhan bagi kami semua, baik hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sendiri dan hamba di belakang salib-Mu, dan mampukan hamba sehingga semua yang hamba sampaikan pada pagi hari ini semua seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Juga urapan Tuhan bagi jemaat-Mu sekalian, sehingga firman Tuhan hari ini yang kami dengarkan boleh membawa kehidupan kami di masa Prapaskah ini. Kami mengerti akan pertobatan yang Engkau ingin kami lakukan, bahkan di dalam kehidupan kami boleh melanjutkan karya kasih Tuhan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Sehingga melalui pertobatan yang kami lakukan, melalui perjalanan kehidupan kami dengan kasih yang Tuhan ajarkan, kami boleh menyambut masa Jumat Agung dan juga Paskah dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Jauhkan dari kuasa-kuasa yang jahat dari dalam ruangan ibadah kami maupun dari relung hati kami, sehingga kami mampu benar-benar melalui pertolongan Roh Kudus-Mu kami boleh disadarkan, kami dibuat mengerti agar hidup kami boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa kami ini. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, begitu juga dengan jemaat-jemaat ataupun mahasiswa yang mengikuti secara virtual melalui gadget mereka masing-masing, ataupun dengan jemaat yang ada di GKSI Pinangranti, ya. Kami percaya sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus selalu ada menyertai kita sekalian. Di Minggu Prapaskah yang pertama ini yang jatuh pada 6 Maret 2022, kita kembali diingatkan untuk memulai perjalanan Prapaskah di minggu yang pertama ini dengan tema bertobatlah dan percayalah. Kita akan baca dari Markus 1 ayat 12 hingga yang ke-15. Markus 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Saya akan membacakan firman Tuhan. Perikopnya percobaan di padang gurun. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Kemudian sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ayat 15 tadi ini menjadi nats pembimbing kita. Waktunya telah genap dan kerajaan Allah sudah dekat. Waktunya telah genap dan kerajaan Allah sudah dekat. Sehingga tema pagi hari ini di dalam memasuki Minggu Prapaskah yaitu bertobatlah dan percayalah. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa yang saya kasihi, hari ini kita memasuki Minggu pertama Prapaskah, di mana kita juga sadar bahwa masa Prapaskah menjadi kesempatan yang indah bagi kita semua, saudara dan saya, untuk kita boleh lebih mengenal Tuhan Yesus dan menjadi pribadi-pribadi yang lebih taat dan setia.
Salah satu indikator menjadi pribadi yang taat dan setia sebagai pengikut Tuhan yakni bertobat, dan kita harus melakukan pembaruan dan perubahan di dalam diri kita semua, saudara dan saya, siapapun itu, secara konsisten. Maksudnya secara konsisten di sini adalah secara terus-menerus dan berkesinambungan. Bukan hari ini kita melakukan pertobatan, besok kita melakukan lagi hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Besok lagi kalau kita ingat firman Tuhan, kita minta lagi melakukan pertobatan. Bukan itu yang Tuhan maksud. Tetapi di masa Prapaskah, dan tentunya ini menjadi pegangan buat kita di masa Prapaskah ini, itu akan terus berlanjut dalam setiap perjalanan kehidupan saudara dan saya. Bacaan Injil hari ini menekankan satu hal yang penting, yaitu apa? Pertobatan. Sebagaimana yang kita baca, Tuhan Yesus menegaskan kembali, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Percaya kepada Injil yang Yesus wartakan, ini menjadikan satu perintah yang harus dilaksanakan karena waktunya telah genap. Perintah bukan hanya omong-omong biasa saja, tetapi perintah yang Yesus wartakan buat saudara dan saya, buat kita semuanya di masa Prapaskah ini. Kalau kita mengerti kembali mengikuti apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Injil, percaya kepada Injil. Percaya kepada Injil itu adalah satu kabar sukacita. Sukacita karena Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Sang Pencipta menawarkan satu persekutuan. Karena apa? Allah mau hidup dan tinggal bersama-sama dengan manusia. Artinya Allah mau hidup, bersekutu, mau tinggal dengan saudara dan saya di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Persekutuan dengan Allah ini pastinya memungkinkan ketika kita percaya kepada Yesus. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus, tidak mungkin terjadi persekutuan yang indah dengan Tuhan Yesus, karena kita tidak mengerti siapa sebenarnya Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita masuki dan kita rayakan Prapaskah hari ini, dan mungkin kita akan menyambut, ya kan, kita akan memasuki masa Jumat Agung dan kita merasakan karya yang luar biasa di sana. Satu karya kasih yang sempurna adalah karya apa? Kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tanda kebersamaan dan perhatian daripada Tuhan Yesus Allah Bapa kepada kita itu ditunjukkan lewat apa? Kehadiran Tuhan Yesus di dalam setiap pergumulan saudara dan saya. Pergumulan, masalah, perjuangan kita untuk melanjutkan kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga kita harus tahu, kita sadar bahwa Yesus hadir di dalam setiap kesulitan, di dalam setiap persoalan kehidupan manusia. Sampai hari ini dia bukan hanya sekedar hadir, tetapi ia menjadi sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber pengampunan dan penyembuh di dalam setiap aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Itu yang harus kita, saudara dan saya, mengerti. Masalah sampai hari ini tidak pernah kita bayangkan bahwa virus Omikron itu akan lebih hebat lagi. Mungkin kita menganggap remeh itu, tidak seperti yang lalu-lalu, ya kan? Kalau orang bilang Omikron ini biasa saja seperti flu, ya kan? Pusing. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam kehidupan perjalanan sampai hari ini, kalau saudara perhatikan baik-baik, itu ambulans sudah mulai banyak. Waktu itu sebelum kita dikasih tahu Omikron ini, virus ini kan, rasanya ambulans itu perjalanannya kita dengar di jalan kan mungkin 1-2, tapi sekarang ya tidak seperti waktu yang lalu itu, yang tahun lalu. Tetapi kita lihat di dalam pemberitaan juga bahwa virus itu kian hari kian menambah. Itu hanya kita lihat dari sisi virus Omikron, belum lagi persoalan masalah kehidupan daripada umat Tuhan. Tetapi kita ingatkan di sini, Yesus hadir di dalam kesulitan, dan setiap
pergumulan atau persoalan hidup manusia. Manusia itu termasuk apa? Saudara dan saya. Dia bukan hanya sekedar hadir, tetapi dia menjadi sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber pengampunan, dan satu penyembuh bagi setiap persoalan di dalam kehidupan manusia. Perbuatan Tuhan semata-mata yang dimaksud di sini sebagai apa? Semua orang tidak hidup di dalam penghambaan, tidak hidup di dalam dosa, tetapi firman Tuhan hari ini mau menyatakan Ia hadir bagi semua orang, sehingga melalui kehidupannya banyak jiwa yang boleh diselamatkan. Itu yang harus kita tunjukkan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Di sekitar kehidupan kita, mungkin ada keluarga kita. Kembali kita diingatkan, memasuki masa prapaskah ini, ada satu momen yang Tuhan minta dari kita, yaitu hidup di dalam pertobatan. Di dalam keluarga kita, ketika kita masih ada permusuhan, masih ada saling dendam, ya kan? Di antara keluarga kita, suami, istri, anak-anak, atau orang-orang yang kita kasihi, teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di selingkup pergaulan kita, Tuhan ingatkan kembali untuk apa? Jangan memupuk dosa-dosa masa lalu kita, tetapi mari kita membuang semuanya itu dengan apa? Melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Tuhan Yesus saja sudah mengampuni ketika Dia rela mati di kayu salib. Dia tidak melihat dosa siapa yang sudah mengaku atau tidak, yang percaya atau tidak. Tetapi saat itu karya kasih Tuhan itu buat semua orang. Hanya pelaksanaannya setelah kita melewati nanti masa Jumat Agung, masa kebangkitannya. Apakah kita masih tetap percaya dengan karya kasih Tuhan Yesus di atas kayu salib? Atau masihkah kita menjalankan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, yaitu meneruskan karya kasih itu di dalam setiap perjalanan kehidupan kita? Jangan hanya stop di masa bulan Maret sampai April saja. Kita ada terngiang-ngiang di dalam pikiran kita, oh ini yang Tuhan Yesus ingin saya lakukan. Pertobatan dan pembaharuan hidup di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah Ia tebus. Tetapi Dia minta, Tuhan Yesus minta di dalam sepanjang perjalanan kehidupan saudara dan saya, pertobatan dan pembaharuan hidup itu harus konsisten kita lakukan, tidak seputus-putus. Hari ini, aduh saya lupa lagi dengan firman Tuhan, saya melakukan lagi hal-hal yang tidak berkenan dengan kehendak Tuhan. Melalui percaya kepada Tuhan Yesus, kita diangkat menjadi anak Allah. Dan lebih daripada itu, sudah diangkat menjadi anak Allah, kita dikuduskan. Sehingga ketika kita percaya, berarti apa? Tuhan mau kita memasrahkan diri kita secara total, secara penuh dan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Memasrahkan diri kita artinya apa? Dari hari ke hari kita harus menyelaraskan kehidupan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita itu seperti yang Yesus lakukan. Kalaupun di dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya mungkin terjadi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melalui pelanggaran-pelanggaran dosa yang kita lakukan, kekurangan-kekurangan yang mungkin kita tidak ingat, atau seringkali kata lupa yang muncul di dalam kehidupan kita, Tuhan mengerti apa yang kita lakukan. Dan Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi manusia untuk apa? Untuk berbenah diri. Kesempatan bagi manusia untuk merubah hati kita, menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Sehingga proses ini seperti yang tadi saya katakan, proses pertobatan ini tidak berhenti sampai di situ, tetapi akan terus kita lakukan karena kita melihat Tuhan tidak pernah membiarkan kita akan terus jatuh ke dalam lumpur dosa. Tetapi melalui Roh Kudus-Nya, Tuhan akan menuntun, Roh Kudus akan menuntun kita untuk kembali bangkit dari keterpurukan kita. Kita melihat ada karya kasih yang luar biasa. Kita harus kembalikan di dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya untuk tetap ingat, melakukan perubahan sesuai yang Tuhan Yesus mau.
kata-kata kita, tingkah laku kita, perbuatan kita di dalam perjalanan hidup kita, katakan saudara dan saya, seturut dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga di masa prapaskah ini kita diajak penuh dengan penuh kerendahan hati. Kalau saudara tidak mempunyai kerendahan hati, tidak mungkin akan melakukan hal-hal seperti ini. Karena apa? Ketika kita ada di dalam kesombongan diri, kita mengaku bahwa kita yang hebat, kita yang luar biasa, kita bisa melakukan. Kalau sampai saat ini saya menjadi juara satu, saya menjadi yang terbaik selalu dan acap kali. Jangan sampai kita mengatakan itu karena kekuatan saya, tetapi semuanya itu karena anugerah Tuhan. Kalau itu kita melakukan, kita boleh mengatakan bahwa semua itu karena anugerah Tuhan. Itu karena apa? Kita hidup di dalam kerendahan hati. Kita tidak punya apa-apa untuk kita boleh menyombongkan diri kita sendiri. Tapi selalu ingat, Tuhan kembali mengingatkan kita hidup di dalam kerendahan hati, sehingga kita boleh mengerti, kita boleh sadar apa yang Tuhan ingin saudara dan saya lakukan. Di dalam kerendahan hati ini, Tuhan menginginkan untuk senantiasa kita melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada tuntunan dan rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus. Melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan. Kita juga mohon agar seluruh pikiran kita, perkataan kita dan perbuatan kita senantiasa semakin serupa dengan Tuhan Yesus, sehingga ketika kita menjadi pengikut-pengikut daripada Kristus yang sejati, kita mampu untuk menunjukkan kasih-Nya, kasih Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang, agar keselamatan bisa dialami oleh banyak orang. Dan kembali saya ingin garis bawahi di dalam Injil Tuhan yang kita baca tadi, dalam Markus 1 ayat 15. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobat bukan separuh-separuh, hari ini ya besok kembali lagi mengulang dosa, tetapi pertobatan yang Tuhan mau adalah pertobatan yang sungguh-sungguh, yang konsisten di sepanjang perjalanan kehidupan saudara dan saya. Ketika Tuhan masih memberikan waktu, kesempatan untuk kita hidup, kita menjalani kehidupan kita di bumi ini. Mari menjalani masa prapaskah ini dengan pertolongan Roh Kudus yang selalu memimpin saudara dan saya untuk ada di dalam pertobatan yang sejati, dan kemudian kita mau merubah diri kita di dalam perubahan yang Tuhan inginkan, di dalam pergaulan kita, di dalam setiap aspek kehidupan kita, menyatakan kasih karya Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam sepanjang kehidupan saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami diingatkan ketika kami memasuki masa prapaskah ini, kami diajak dengan penuh kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan dengan senantiasa bertobat, bahkan mau menyerahkan kehidupan kami kepada tangan pemeliharaan dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang selalu ada mengingatkan kami, menopang kami, bahkan menegur kami ketika kami salah di dalam melangkah. Terima kasih untuk semuanya itu Bapa, sehingga kami boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Bahkan lebih daripada itu, kami mampu menunjukkan kasih-Mu kepada semua orang, agar keselamatan boleh dialami oleh banyak orang. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini kami akan menaikkan syafaat kami ke hadapan-Mu Bapa.
Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami boleh mengerti dan boleh memasuki masa prapaskah ini dengan tuntunan daripada Roh Kudus-Nya. Terima kasih Tuhan, kami bawa di dalam doa khususnya bagi pengurus daripada gereja di tempat ini, GKSI Immanuel Cabang Buliganda. Kami percaya semua pengurus yang ada di dalam GKSI di tempat ini, Tuhan selalu memberi kekuatan, bahkan menolong kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami, memampukan kami di dalam setiap pelayanan kami, untuk kami boleh melayani Engkau dan melayani jemaat-Mu ini dengan sungguh-sungguh. Dan apapun yang Engkau ingin kami lakukan, kami percaya Engkau akan berikan arahan kepada kami. Bahkan Engkau sering mengingatkan kepada kami ketika kami mau sungguh-sungguh mengikuti Engkau Tuhan. Engkau berfirman bahwa kami harus rela pikul salib. Ajarlah kepada kami semua, seluruh pengurus Gereja Kristen Setia Indonesia Jemaat Immanuel ini, boleh menjalani setiap tugas pelayanan kami dengan takut akan Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan Roh yang penuh kasih di antara kami sesama pengurus, agar kami boleh memberikan yang terbaik dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bawa di dalam doa untuk pengurus Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia, dari majelis tinggi kami Bapak Frans Ansanai, di dalam setiap aktivitas dan usahanya, kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kehidupannya, memberi kekuatan, bahkan menuntun Bapak Frans Ansanai ini agar dengan pertolongan Tuhan ia boleh terus ada di dalam bimbingan kepada kami, kepada Gereja Kristen Setia Indonesia. Apapun yang ia lakukan bersama-sama dengan keluarga, tangan Tuhan selalu hadir menolong, menopang, bahkan mengarahkan kehidupan keluarga Bapak Frans ini untuk tetap setia ada di jalan-jalan kehendak yang Tuhan sudah kehendaki. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ketua Sinode kami, Bapak Pendeta Iwan Tangga, di dalam seluruh aktivitas perjalanan kehidupannya, di dalam memegang perjalanan Sinode Gereja Kristen kami ini, Bapak. Biarlah kekuatan daripada Tuhan sendiri, hikmat yang daripada Tuhan sendiri boleh hadir di dalam kepengurusan beliau beserta timnya, beserta pengurus-pengurus yang lain, sehingga mereka boleh sadar akan makna kehadiran Sinode bagi Gereja Kristen Setia Indonesia, agar rencana Tuhan boleh terus tercapai melalui visi misi dari gereja-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk seluruh BPW Gereja Kristen Setia Indonesia. Biarlah kehadiran Tuhan, Roh Kudus Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kami semua. Semua pengurus BPW dimanapun kami berada, kami percaya tangan Tuhan tidak pernah lepas daripada kami. Tangan Tuhan selalu ada menopang kami, sehingga kami benar-benar boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa khususnya kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Gereja Kristen Setia Indonesia. Kami tidak dapat menyebutkan mereka satu persatu, tetapi kami percaya kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan selalu ada menyertai kami. Khususnya kami mempersiapkan di dalam masa prapaskah sampai kepada Jumat Agung dan sampai kepada Paskah. Kami percaya ada tangan kasih Tuhan yang selalu menopang kami semua, sehingga kami boleh berjalan dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia.
Tuhan, Engkau mengetahui pergumulan setiap kami semua jemaat-Mu. Kami menyerahkan seluruhnya itu di atas mezbah Tuhan, karena kami percaya Tuhan sendiri yang akan menyelesaikannya. Kami juga bawa di dalam doa untuk seluruh mahasiswa-mahasiswa Stija ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami tahu mereka jauh dari keluarga mereka, dari orang tua mereka, tetapi kehadiran mereka di tempat ini biar boleh ada selalu untuk kami boleh bersinergi dengan Gereja Kristen Setia Indonesia. Dan kami berdoa biar adik-adik mahasiswa ini boleh menjalani kehidupan mereka dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh dosen-dosen yang ada di dalam Stija ini. Bapa, beri mereka kekuatan, beri mereka hikmat, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka hadir untuk memberikan satu sukacita, satu tambahan pengetahuan untuk membawa mereka di dalam perjalanan kehidupan yang mereka sudah pilih di dalam mengikuti kuliah di Stija ini. Kami percaya kami semua punya masalah, tetapi Engkau terlebih-lebih yang lebih dulu mengetahui setiap permasalahan kami, sehingga kami diingatkan ketika kami berbeban berat, ketika kami mempunyai masalah, ketika kami mengalami sakit penyakit, Engkau hadir di sana memberikan jalan keluar. Engkau hadir di sana memberikan kami kesembuhan, bahkan Engkau dapat memulihkan keadaan kami. Ajar kami Bapa untuk tetap setia, berserah penuh dan bersandar, berharap hanya kepada Tuhan yang satu-satunya sumber pertolongan kami, sumber kekuatan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau akan mencukupkan segala keperluan kami. Bahkan ketika kami khawatir di dalam masalah-masalah penyakit, khususnya COVID, Omikron ini, Engkau mengingatkan kami. Engkau hadir di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Tuhan ada di dalam setiap permasalahan kami. Seberapa dalam permasalahan kami, kami percaya Engkau menatap kami. Engkau juga hadir di dalam kedalaman karena tangan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Tangan kasih-Mu yang tidak kurang panjang untuk menolong kami, bahkan mengangkat kami kembali untuk kami percaya dan mengenal Engkau satu-satunya sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kami. Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo berserta wakilnya dan semua para menterinya Tuhan. Kami berdoa buat mereka, biarlah hikmat kekuatan yang daripada Tuhan sendiri boleh hadir di tengah-tengah aktivitas mereka, perjalanan kehidupan ini untuk memajukan bangsa ini Bapak. Kami berdoa ketika ada kuasa-kuasa jahat yang ingin mengganggu kelancaran daripada perjalanan kehidupan berbangsa bernegara di negara NKRI ini, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-kuasa jahat itu hilang dari permukaan kehidupan dunia ini Bapak. Dan melalui kepemimpinan Bapak Presiden ini, orang boleh melihat ada damai sejahtera, ada sukacita yang datangnya daripada Tuhan Yesus sendiri. Sehingga apapun yang dibuat, semuanya dibuat berhasil. Terima kasih untuk semuanya itu Bapak. Kami mau serahkan sisa kehidupan kami di sepanjang hari ini di dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Roh Kudus tuntun kami, topang kami, sehingga kami mampu melewatinya bersama-sama dengan Engkau. Kebenaran firman Tuhan menjadi di terdepan di dalam langkah hidup kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi kami fokus memandang salib Kristus yang adalah kasih yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami percaya Engkau akan sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami untuk kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
masa ini. Dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.